Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terlalu baik Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu
Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan, bersyukur puji Tuhan kita ada di hari yang baru di mana Tuhan telah menjaga sepanjang malam dan kita bisa diberikan kesempatan di hari ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan saya berdoa supaya kita semua di sepanjang hari ini bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan supaya kita dikuatkan di sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menjaga kami dalam peristirahatan kami di sepanjang malam hari. Dan saat ini di pagi yang indah ini kami dibangunkan, diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup, beraktivitas. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau datang di hadapan Tuhan, memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan boleh dikuatkan, boleh dimampukan dalam kami menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita masih di dalam edisi Kitab Ester, dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Esternya pasal yang kelima. Ester pasal yang kelima, dan yang menjadi perhatian atau fokus di pagi hari ini ada di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan saudara-saudari, seperti biasanya kita di rumah bisa membaca ayat-ayat yang selanjutnya supaya kita bisa memahami dengan baik maksud dari pasal 5 ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti di dalam pasal-pasal sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama. Kalau kita memperhatikan kitab Ester ini mulai dari pasal pertama, bagaimana mulai menceritakan tentang masalah Ratu Wasti, dan akhirnya pasal kedua Ester terpilih sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasalnya yang ketiga, di mana ada timbul masalah di dalamnya, yaitu Haman yang tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Karena saudara-saudara, kita perlu mengetahui Ester dan Mordekai, mereka adalah keturunan Yahudi. Dan kenapa ada hubungannya dengan Yahudi, saudara-saudara? Sebenarnya konteks jauh dari kitab Ester ini, dulunya mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Tetapi ketika pemerintahan Babel dikalahkan oleh Persia, sehingga sekarang mereka ada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Jadi orang-orang Yahudi saat ini bukan ada di bawah pemerintahan Babel lagi, tetapi ada di bawah pemerintahan bangsa Persia. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat ini, ada yang namanya Haman yang tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Sehingga kalau kita membaca di dalam teks yang sudah dipelajari kemarin-kemarin, pasal 3, pasal 4, orang-orang Yahudi mengalami ketakutan di sini. Ketakutan itu apa? Karena mereka telah mendapatkan surat untuk dibunuh, disiksa oleh orang-orang Persia. Dan tentunya sebagai orang-orang Yahudi di sini mereka sangat sulit. Mungkin sama kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa terancam, kira-kira bagaimana perasaan kehidupan kita?
pasti akan merasa sulit sama seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah saudara-saudara, teks yang kita pelajari hari ini di pasal 5 ini ada hubungan yang sangat erat dengan pasal 4 sebenarnya di dalam ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pasal 4 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah saudara-saudara, kenapa saya mengatakan ayat ini sangat berhubungan sekali dengan pasal 5 yang akan kita renungkan di pagi hari ini? Karena menurut saya pasal 5 ini adalah hasil yang telah dikerjakan oleh Esther di dalam pasalnya yang keempat, khususnya ayat yang ke-16. Kita tahu bersama ketika Mordekai melaporkan situasi, situasi orang Yahudi pada saat itu, mereka sangat terancam, mereka akan dibunuh, di setiap daerah sudah ada perintah untuk membunuh mereka. Dan secara manusia mereka terjepit, terhimpit, tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi kita perhatikan di sini, ada sikap ketaatan dari Esther. Apa itu? Esther mengambil keputusan untuk berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Nah saudara-saudara, oleh karena itu tema renungan kita di pagi hari ini saya berikan tema hasil ketaatan di dalam berpuasa. Saudara-saudara, berpuasa itu bukan sesuatu yang kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi berpuasa adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ini tercatat di dalam kitab suci yang kita imani. Dan kita akan belajar bersama-sama hasil apa di dalam pasal 5 ini yang kita bisa lihat melalui apa yang dilakukan oleh Esther. Nah saudara-saudara, kita lihat bersama-sama di sini. Kalau kita membaca ayatnya yang kedua, berbunyi demikian. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Kita perhatikan saudara-saudara, kita tahu bersama situasi sebenarnya 3 hari sebelum pasal 5 ini sangat menegangkan. Kenapa? Orang-orang Yahudi, mereka terancam, mereka akan dibunuh karena sudah diturunkan titah oleh raja. Dan tentunya raja tahu bahwa dia sedang memerintahkan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Termasuk Mordekai. Mordekai adalah orang tua angkat dari Esther, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya yakin, walaupun teks mencatat bahwa Esther menyembunyikan identitasnya, tetapi ada kemungkinan besar raja sudah ada informasi tentang latar belakang Esther sebagai orang Yahudi. Dan tentunya sebagai raja pasti dia banyak tahu. Tetapi kita melihat saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita lihat respon dari raja kepada Ratu Esther. Kalimat yang pertama di sini dikatakan, raja berkenan kepada Esther. Saudara-saudara, kalimat ini atau frase ini mengandung makna yang sangat penting bagi Esther di hari itu. Karena apa? Kalau kita baca dalam pasal 4 ayatnya yang ke-16 ini, Esther berkata, walaupun berlawanan dengan undang-undang. Jadi sebenarnya tindakan puasa 3 hari yang dilakukan oleh Esther dan saudara-saudara yang lain, ini sebenarnya bentuk sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dan hasil dari berpuasa ini bisa saja kematian. Dan Esther mengatakan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan hasil dari ketaatan Esther dalam hal berpuasa ini. Di mana pas sudah hari yang ketiga, ayat 1 mengatakan, dan ketika raja melihat Esther, Alkitab mencatat raja berkenan kepada Esther. Artinya apa? Dia mengasihi Esther, dia menerima Esther, dia menghormati Esther sebagai ratu. Dan yang kedua,
Kita lihat, dia mengulurkan tongkat itu. Nah saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke 10 pasal 4 sebenarnya arti dari mengulurkan tongkat ini, kalau kita baca di dalam ayat 10, saya membaca pasal 4 ayat ke 10, akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Artinya apa? Orang yang diulurkan tongkat emas, orang itu akan tetap hidup. Dan ayat 2 menjelaskan ini, bahwa raja mengulurkan tongkat emas itu kepada Ester. Artinya apa? Ester tidak dibunuh, saudara-saudara. Ester malah dikasihi. Malah kalau kita baca ayat yang seterusnya, raja malah menawarkan, menanyakan. Ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa yang engkau inginkan? Dan raja mengatakan, sampai setengah kerajaan sekalipun akan aku berikan kepadamu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang mustahil sebenarnya. Yang 3 hari sebelumnya, hari-hari sebelumnya mereka terancam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maut sudah di depan mereka. Kematian sudah di depan mereka. Tetapi tindakan ketaatan Ester ini membuat cerita di dalam teks firman yang kita merenungkan hari ini berubah. Dan kalau kita mau baca saudara-saudara, pasal 6 mulai berbicara tentang bagaimana Mordekai dapat kehormatan. Sedangkan pasal-pasal sebelumnya kita membaca Mordekai dihasut oleh Haman dan mau dibunuh karena tidak mau menyembah raja. Dan kalau kita baca pasal 8 bagaimana orang-orang Yahudi ditinggikan. Artinya apa? Mulai dari pasal 5 ini, karena tindakan ketaatan Ester dalam hal berpuasa, Tuhan menolong orang Yahudi di saat itu. Nah saudara-saudara, pelajaran penting bagi kita di pagi hari ini, bahkan sebelum kita mengawali hari kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kesulitan, kita terhimpit. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah di sekolah, masalah yang lain yang kita merasa kita tidak bisa, kita tidak sanggup untuk melewati setiap masalah ini. Saudara-saudara, kita bisa belajar tindakan ketaatan yang dilakukan oleh Ester. Dia berpuasa, dia sungguh-sungguh. Artinya apa dia berpuasa? Dia mengambil komitmen untuk taat kepada Tuhan. Yang lainnya sudah bingung, yang lainnya tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi Ester mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, yaitu dia berpuasa selama 3 hari 3 malam di hadapan Tuhan. Dan kita lihat hasilnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan menolong Ester. Bahkan semua orang-orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan saat itu, mereka diberkati. Dan ini bentuk perlindungan, bentuk pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, marilah kita untuk belajar bersama-sama. Sudah pasti kita ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, mari kita belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan kita lihat, di setiap ketaatan pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Setiap tindakan iman, ketaatan kita, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menolong, memberkati kita semua, dan kita tetap semangat di hari ini untuk bisa beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami belajar dari kitab Ester ini, khususnya pasal 5. Bagaimana Tuhan memberi jawaban bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau belajar untuk taat di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kami semua sedang menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kami. Mungkin kami tertekan, kami bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami mau belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Mungkin seperti Ester mengambil keputusan untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua
supaya kami bisa hidup tetap taat di hadapan Tuhan di situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.